Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Dewan Juri yang terhormat. Kami dari tim kontra dengan mosi hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Cesar Dafa Al-Farisi sebagai pembicara satu. Saya Iis Masito sebagai pembicara kedua. Dan saya Kurniawan sebagai pembicara ketiga. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kami tegaskan di awal bahwa tim kami, kontra terhadap mosi hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia. Mari kita berkiblat pada definisi hukuman mati dan juga definisi korupsi itu sendiri. Pertama, definisi korupsi dari hukum formil undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dikatakan bahwa koruptor adalah tiap-tiap orang maupun pelaku yang menyalahgunakan kewenangan, jabatan, fungsionalnya untuk menguntungkan diri sendiri, pribadi, atau korporasi dan merugikan negara secara keuangan, bahkan perekonomian negara secara keseluruhan. Selanjutnya, Kemenkumham mendefinisikan hukuman mati sebagai sebuah hukuman paling menakutkan, paling seram dan paling ditakuti oleh narapidana karena hukuman mati merenggut tiap hak-hak orang untuk hidup. Kemudian kita kilas balik 600 tahun yang lalu, Renaissance. Seorang ada di abad Renaissance bernama Machiavelli dalam bukunya The Prince bahkan menyandingkan pelaku korupsi sama berbahaya dengan pelaku penjilat negara, musuh dalam selimut negara yang merugikan negara dan menggerogoti negara dari dalam. Kita semua tahu bahwa korupsi itu sangat berbahaya, tetapi sangat disayangkan bahwa hukum positif di Indonesia masih belum membahas untuk membahasmi korupsi secara radikal sampai ke akar-akarnya. Kita juga tahu bahwa infrastruktur, ya ironis sekali, infrastruktur di Indonesia juga tidak menunjang untuk itu. Lanjut, Kunto Wijoyo dalam bukunya Budaya Birokrasi Indonesia mengatakan bahwa ya budaya birokrasi dan politik di Indonesia ini sangat kotor, feodal, sehingga ya wajar jika produk-produk yang dihasilkan juga produk yang kotor. Dan juga ya katakanlah selain kotor juga membentuk mental para birokrat kita untuk bersikap koruptor, menjadi para koruptor. Lanjut, bagaimana katakan kita bertanya-tanya begitu ya. Rousseau dalam bukunya The Contract Social, kita itu sebagai negara demokrasi mempunyai cita-cita untuk mencerminkan general will atau kehendak umum untuk hidup sejahtera bersama dalam negara demokrasi. Kita tidak bisa mendapatkan hal itu jika masih banyak pelaku koruptor di Indonesia. Nah, karena kita kembali lagi bahwa asas hukum kita yakni utilitarian, kita ini mencoba membuat hukum, mencoba mencita-citakan hukum yang efektif. Maka tentu kita bertanya, sudah ada hukuman mati bagi pelaku korupsi Indonesia, tapi tidak efektif. Sehingga kita kembali bertanya lagi, apakah hukuman mati bagi pelaku korupsi itu efektif? Saya Iis Masito sebagai pembicara kedua, Dewan Juri yang terhormat. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu mengapa hukuman mati tidak akan efektif jika diterapkan di Indonesia. Jika kita berkaca pada penegakan hukum di Indonesia saat ini, maka dapat kita katakan bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini lemah. Sebagaimana perkataan dari Bapak Mahfud MD, bahwa penegakan hukum di Indonesia tergolong lemah. Hal tersebut dapat kita lihat karena masih banyak terjadi kasus suap, korupsi, gratifikasi, dan sebagainya. Sebagai salah satu contoh adalah kasus Hakim Itong yang dicokok KPK karena terkait kasus suap. Dan dia pula membebaskan 2 orang koruptor. Melihat hal tersebut jelas bahwasanya Indonesia belum siap terhadap hukuman mati. Karena hukum yang baik memerlukan keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Hukuman mati tidak akan efektif memberantas koruptor jika diterapkan di negara dengan penegakan hukum yang masih lemah. Dewan Juri yang terhormat, hukuman mati bagi pelaku koruptor di Indonesia tidak akan efektif jika diterapkan. Bahkan apabila dipaksakan akan bernasib sama seperti Mesir, Tiongkok, dan Turki, di mana negara tersebut menjadikan hukuman mati untuk penyasar oposisi politik, ras minoritas, bahkan orang yang tidak memiliki akses bantuan hukum.
Dewan juri yang terhormat, jika kita bandingkan antara negara yang masih menerapkan hukuman mati bagi koruptor dan negara yang tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor, maka sebagaimana data dari Transparency International bahwa negara yang tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor memiliki skor yang lebih tinggi, artinya lebih bebas terhadap korupsi ketimbang negara yang masih menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Dewan juri, tujuan dari adanya hukum salah satunya adalah untuk menimbulkan efek jera. Jika kita lihat dari kasus-kasus negara yang menerapkan hukuman mati pada koruptor, akan tetapi tingkat korupsi yang tidak menurun, apakah itu disebut efektif? Apakah itu disebut menimbulkan efek jera? Dewan juri, jika ditanya mengenai solusi alternatif yang tepat sebagai permasalahan dari hukuman mati yang ada di Indonesia, maka kami sebagai tim kontra setuju untuk menjadikan negara yang bebas dari korupsi sebagai role model atas permasalahan penerapan hukuman mati di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, ada berbagai cara untuk mencegah serta mengatasi kasus korupsi yang ada. Yang pertama adalah mengenai transparansi data, di mana negara-negara yang bebas akan korupsi telah lama mengadopsi ini. Salah satu contohnya adalah negara Denmark yang memberikan akses informasi pengeluaran ke publik. Begitu juga dengan Rusia dan Swedia yang menggunakan sistem teknologi blockchain, di mana sistem tersebut bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik sehingga dapat menekan tindakan ataupun angka korupsi di negara tersebut. Dewan juri yang terhormat, solusi kedua yang kami tawarkan adalah aset recovery. Sebagaimana kita tahu bahwa korupsi telah merugikan negara serta rakyat. Dengan adanya pengembalian aset yang dicuri, jelas akan memberikan kebermanfaatan bagi negara. Selain itu, aset recovery akan efektif karena kita bisa memotong hasil kejahatan korupsi itu sendiri. Selain aset recovery dan transparansi dalam proses birokrasi, dibutuhkan pula suatu instrumen hukum yang logis, rasional, dan memiliki asas kebermanfaatan. Sehingga dengan hukum positif yang baik, akan menghasilkan sistem politik birokrasi yang baik pula. Sehingga kasus-kasus seperti yang terjadi oleh Budi Sarwono tidak akan terulang lagi. Selain itu, solusi yang lain adalah penguatan undang-undang tindak pidana korupsi, memaksimalkan penegakan hukum, serta pencabutan hak politik. Dewan juri, justru inilah PR bangsa yang harus dilaksanakan untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Bukan malah mencari jalan tikus yang irasional seperti merumuskan hukuman mati. Karena solusi-solusi yang irasional hanya akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang tersesat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Kurniawan selaku pembicara ketiga akan merekonstruksi, menegaskan kembali solusi dan menyampaikan kesimpulan dari perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Dewan juri yang kami hormati, korupsi menjadi sebuah penyakit yang sudah menjadi luar biasa di negara kita. Namun, apakah hukuman mati menjadi solusinya? Berdasarkan dari akar permasalahan yang kami dapatkan, bahwasannya hukuman mati bukanlah solusinya. Mulai dari pertanyaan, apakah hukuman mati ini akan menimbulkan efek jera? Lantas, apa solusi yang sebenarnya lebih efektif di negara kita terapkan untuk memberantas korupsi ini? Yang pertama, bagaimana kita lebih mementingkan keefektifan dan juga kebermanfaatan dari hukum itu sendiri. Yang selanjutnya, bagaimana penegakan hukum bisa lebih dimaksimalkan. Yang selanjutnya, bagaimana kita bisa juga menguatkan undang-undang tipikor atau tindak pidana korupsi di negara kita ini. Yang selanjutnya, kita juga bisa melakukan alternatif pencabutan hak politik akan para pelaku koruptor di Indonesia. Selanjutnya, kita bisa melakukan juga aset recovery. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan transparansi anggaran dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah paling terbawah. Hal ini bisa kita lakukan sebagai solusi bersama mengenai bagaimana kita bisa membatasi para pelaku koruptor ini bisa berlegang bebas di negara tercinta kita ini. Dewan juri yang kami hormati, dengan transparansi teknologi ini juga sebagai sebuah solusi dari tema umum perdebatan kita, yaitu kemanusiaan di era individualisme. Selanjutnya, kami tekankan dan kami tegaskan bahwa kami sangat tidak menyetujui, kami sangat kontra akar mosi perdebatan kali ini, yaitu hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia. Dan kami yakin semua pihak akan setuju akan hal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.